wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, anak-anakku sekalian, dirahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah. Pada kelas 1 ini di pelajaran yang keempat, ya. Nah, barakallahu fikum, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta segala sesuatu, ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan siapa? Ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Termasuk kita manusia adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak ada, ya, kemudian jadi ada. Nah, barakallahu fikum. Dengan kita mempelajari ini, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan kita, ya, diharapkan nanti kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan seluruh makhluk, ya, termasuk manusia kita semuanya. Nah, barakallahu fikum. Dan di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, yang penciptaannya lebih besar dari manusia, ya, yaitu ada langit, ya, yang sangat tinggi, yang luas, ya. Kemudian juga ada bumi yang kita pijak, ya, yang dimana tempat manusia tinggal, ya, yang bumi ini, ya, dengannya, ya, Allah jadikan, ya, manusia juga sebagai tempat, ya, istirahat dan juga sebagai tempat kembali, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga ada makhluk Allah yang lainnya, ada siang dan malam, ya. Nah, yang berjalan teratur, ya. Siang tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang, terus berjalan dengan teratur setiap hari. Ini semuanya adalah, ya, dari keagungan, kemahabesaran Allah dalam mengatur itu semuanya. Kemudian makhluk Allah yang lainnya yang sangat berguna bagi manusia adalah, ya, ada matahari, ya. Matahari adalah makhluk Allah yang sangat berguna bagi makhluk-makhluk yang lain, terutama adalah manusia dan juga tumbuhan, ya. Karena dengan adanya matahari, manusia dan tumbuhan bisa, ya, melangsungkan kehidupannya. Nah, Allah adalah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh manusia. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Nah, ini, ya. Dan juga ada planet-planet yang lain selain bumi yang besarnya, ya, ada yang jauh lebih besar dari bumi. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini, ya, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta seluruh makhluk, seluruh alam semesta, nah, maka kewajiban bagi kita adalah apa? Ya, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, ya, beribadah hanya kepada Allah saja. Ini adalah kewajiban kita setelah kita mengetahui bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan, ya, contoh-contoh makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di sekitar kalian, ya. Ada sangat banyak, ya, misalnya ada pohon, ada apa lagi, ya, ada sungai, mungkin lautan, ya, ada gunung. Pokoknya semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diatur dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dengan itu kita akan merasa, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan harusnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan kepada apapun, ya. Jadi zat, ya, yang harus kita cintai yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah, ya, itu butuh bukti. Buktinya kalau kita cinta Allah adalah apa? Iya, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya Allah menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, berkata baik, ya, melaksanakan sholat dan yang lainnya, ya, maka kita kerjakan sebagai bentuk, ya, kalau kita mencintai Allah, maka kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk bisa menjauhi dari larangan-larangan yang telah
Allah sampaikan kepada kita. Misalnya berkata jelek, ya, kemudian durhaka kepada orang tua, ini adalah larangan-larangan dari Allah yang harus kita jauhi. Dengan itu adalah sebagai bentuk, ya, bukti kalau seseorang mencintai Allah. Barakallahu fikum. Adik-adik semuanya, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang bisa menjalankan apa yang diperintah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu di pelajaran yang keempat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.